Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansa Azhara dari kelompok 5. Di sini alhamdulillah kami sudah berada di kediaman Dr. Asep Ahmad Hidayat selaku sejarawan dari UIN Bandung, dan di sini kami akan berbincang-bincang mengenai perkembangan Islam di Tiongkok. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ingin tahu yang pertama, bagaimana perkembangan Islam di Tiongkok itu sendiri? Ya, sampai saat ini Islam di Tiongkok terus berkembang meskipun sudah berabad-abad lamanya dan sering terjadi sebuah konflik kepentingan politik, yang satu mendukung dinasti yang satu runtuh lagi gitu. Umat Islam mendukung satu kelompok dinasti. Nah, di Tiongkok sendiri sebetulnya diperkirakan Islam, kalau berdasarkan yang formal 2009 menyatakan bahwa berdasarkan Pew Research Center memperkirakan ada sekitar 21 juta Muslim di Tiongkok atau 1,6% dari total penduduk Tiongkok. Yang mayoritas Muslim di Tiongkok itu berasal dari suku Hui, 48%, kemudian Uighur 41%, suku Kajak atau etnis Kajak 6,1%. Tapi kalau kita lihat misalnya realitas yang sebenarnya, Muslim di Tiongkok itu diperkirakan antara 48 sampai 51 juta. Kalau saya berdasarkan riset yang saya lakukan, kalau misalnya di Xinjiang saja itu 25 juta, plus misalnya di suku Hui di Tiongkok itu 26 juta, berarti berapa? Tambah lagi Muslim Kachi di Tibet. Jadi gitu. Jadi Islam di Tiongkok itu, Muslim di Tiongkok itu terdiri pada beberapa kelompok. Dari segi etnis juga tidak berkelompok. Istilah Hui itu sebenarnya merujuk pada pengertian kelompok Muslim asli Tiongkok yang tadinya berasal dari suku Han, kemudian mereka itu masuk Islam dan diberi nama oleh siapa? Istilah Hui sebenarnya pada zaman dinasti Qing oleh kelompok Manchuria. Karena di Qing itu kan suku Mansuri, suku Mansu. Nah, itu suku Hui ini merupakan terbesar dan asli di Tiongkok ya. Dan bahkan suku Hui juga menyeberang sekitar 60.000 orang Muslim ada di Taiwan, bukan di Tiongkok yang hari ini di daratan di mainland, bukan di Republik Rakyat Tiongkok. Di Republik Rakyat Tiongkok saja itu diberikan 26 juta Muslim Hui itu. Dan mereka berpusat terutama di kantong-kantong basisnya yaitu di Provinsi Yunnan di Provinsi Yunnan, di Kansu kemudian juga di daerah-daerah barat laut Tiongkok Di Provinsi Yunnan itu termasuk di Guangzhou yang disebut saat tadi itu, yang dulunya orang menyebut Kanton Guangzhou itu juga mayoritas Muslim banyak di sana dari suku Hui. Wajahnya asli Cina, asli Tiongkok, Tionghoa putih-putih agak pendek seperti Mongolid aja di kita Kemudian di perbatasan ini juga perbatasan Myanmar Tiongkok juga banyak Muslim Hui di situ. Kemudian di Tibet itu satu wilayah otonom seperti Xinjiang di Republik Rakyat Tiongkok.
Dan dari suku etnis yang menganut Islam itu ya satu Hui ya, tadi sebutan tadi yang terbesar. Yang kedua ya bangsa Uighur di Xinjiang gitu. Itu kan Xinjiang wilayah baru secara resmi diresmikan masuk ke dalam wilayah Tiongkok itu sejak zaman dinasti Qing. Kalau zaman dulu, zaman dinasti terjadi penguasaan sebagian oleh Tiongkok gitu kan, oleh dinasti 3 kerajaan besar dinasti Han, satu lagi oleh Mongol, satu lagi oleh bangsa Uighur ya. Dan Xinjiang itu kan ada ke kanan. Jadi Raja Kan itu kan satu penguasa militer suku-suku ya, Kan. Dulu kan kita pernah dengar ada istilah apa Genghis Khan gitu kan. Kaisar Genghis Khan itu kan asalnya itu. Nah, itu di Xinjiang gitu. Yang kedua juga ada kelompok muslim etnis yang non-Hui, kita sebut tadi Uighur, ada juga yang khas ya, yaitu muslim Kacke di Tibet. Nah, Kacke itu adalah keturunan muslim Arab, Persia, India yang menikahi bangsa Tibet. Wanita-wanita Tibetan kemudian melahirkan keturunan dan membentuk namanya muslim Kacke. Di Tibet sendiri sebenarnya yang dominan adalah muslim Hui, karena dia menguasai perdagangan sejak masa dinasti-dinasti ya, pada zaman dinasti Ming, dinasti Yuan, dinasti Qing, bahkan lebih dominan lagi setelah Republik Tiongkok terbentuk. Dan pada masa Republik Rakyat Tiongkok, tadi kan Republik Tiongkok, ada Republik Rakyat Tiongkok, itu muslim Hui tetap bertahan di situ. Sementara muslim Kacke banyak yang migrasi ke Kashmir, ke India, dan diberi identitas kewarganegaraan bangsa India. Jadi Hui itu kan meskipun perubahan misalnya dari dinasti-dinasti berubah menjadi Republik Tiongkok pada yang didekati oleh Sun Yat-sen ya, kemudian Republik Tiongkok kalah gitu kan, pindah ke Taiwan dan menjadi sebuah negara mandiri di Republik Tiongkok, di Thailand menjadi Taiwan menjadi Republik Tiongkok yang diklaim oleh Republik Rakyat Cina sebagai, atau Republik Rakyat Tiongkok sebagai provinsi bagian pada rakyat Tiongkok. Tetap aja muslim Hui tetap aja berdiri karena dia merasa rumah dirinya adalah tanah airnya adalah Tiongkok. Beda dengan Uighur, karena muslim Uighur itu adalah muslim yang sebelum masuk Islam mereka adalah merupakan perpindahan migrasi pada abad ke-8 di Asia Tengah. Muslim Uighur bangsa Uighur pada abad ke-8 Masehi itu adalah menganut agama Buddhisme, sehingga ada Uighur Turfan gitu kan. Dan yang sebut Xinjiang hari ini dulu sebutnya beberapa nama, ada istilah misalnya namanya cekungan tarim, ada alitishar gitu kan. Siwu, orang Tiongkok menyebut Siwu artinya daerah wilayah di barat laut gitu kan, perbatasan barat laut. Kemudian atau bagian barat gitu Siwu itu. Yang selanjutnya juga ada menyebut juga bahwa itu adalah ke kanan Jesisar gitu kan, dan banyak macam-macam di situ. Karena memang Xinjiang itu sebuah wilayah yang diperebutkan oleh beberapa suku ya, dan terjadi pergantian antara satu kerajaan, yang satu menyebut ke kanan, dan kadang-kadang juga dikuasai dinasti-dinasti Tiongkok, baik dinasti Yuan, Mongol maupun dinasti Sung ya, dinasti Ming, sampai pada dinasti Qing gitu ya. Nah kemudian bangsa Uighur inilah masuk Islam, dan yang sekarang adalah dominan di Xinjiang itu adalah muslim Uighur, sekitar 11 juta muslim gitu kan, yang sebagiannya adalah muslim Kajak, Uzbek, dan muslim Hui. Di Xinjiang juga muslim Hui kedua setelah Uighur. Dan itu terjadi konflik horizontal karena merasa muslim Hui itu bagian dari aksi Tiongkok dan sering mendukung terhadap
pemerintahan Tiongkok, baik pada zaman dinasti maupun pada zaman republik, baik zaman republik Tiongkok maupun zaman republik rakyat Tiongkok gitu. Sementara Uighur menentang gitu, terus Uighur menentang gitu. Iya, menentang terhadap dinasti itu karena ingin mendirikan sebuah kekaisaran atau kerajaan. Karena memang kan setelah jatuhnya, hancurnya kekaisaran Mongol, di Mongol itu bangsa Uighur pindah, mendirikanlah ke kanan di situ. Jadi pindah, jadi setelah dia tergeser, kalah gitu dalam kekanan bangsa-bangsa atau suku-suku di Asia Tengah. Ya, suku-suku di Asia Tengah itu kan Tartar gitu kan, bangsa Turki, bangsa Turkistan, kemudian juga itu kan yang maksud Turki di situ bukan Turki sekarang gitu, Turkis, bangsa Turkis itu. Dan dia kan beberapa kali memproklamirkan Muslim Uighur ini mendirikan Republik Turkistan Timur gitu. Nah dari segi etnis gitu, dari segi etnis perkembangan di Tiongkok itu Muslim tuh ya bervarian gitu, termasuk ada bangsa Arab gitu kan, bangsa Persia dan India, Pakistan, terutama di Hong Kong, di Masjid Kunlun itu ya, yang biasanya berbasisnya di situ. Saya termasuk naskah ini yang insya Allah akan saya terbitkan ya. Nah kemudian dilihat dari segi madhab itu berbeda. Ya kan ada pertanyaan? Ada, ya jadi, nah tadi kan disinggung ya, untuk segi mazhab itu ada beberapa kelompok mazhab atau yang misalnya kelompok-kelompok Muslim di Tiongkok itu sendiri kan, kalau tadi etnis. Jadi gini, dari segi madhab, pertama madhab fikih, madhab fikih dan teologi. Madhab fikih itu Hanafiyat dan teologinya Asy'ariyah. Nah kelompok ini ada sebut dia kelompok Kadium, Katium ya. Kalau ditulisnya Ga-De-I-Um. Kalau Ga itu dalam bahasa Tiongkok, dalam bahasa Sian Tanhayu Futunghua atau bertuliskan Pinyin, itu adalah Ga itu dibaca Ka, Da dibaca Ti, jadi Katium. Katium itu artinya dari bahasa Kodin yang dulu. Jadi Islam yang dulu itu adalah yang lebih dulu namanya madhab Katium. Itu secara fikih bermadhab Hanafi, kemudian teologinya Al-Asy'ariyah, kemudian juga menganut torekat. Torekatnya itu adalah kebanyakan Naksabandi Kufiyat, Dikir Kufi, dan Naksabandi Jahiriyah. Naksabandi Jahiriyah itu Jahar ya, Dikir Zahar. Kemudian Torikoh Kumrowiyah, kemudian yang dari Persia itu. Kemudian Torikoh Qadariyah. Istilah Torikoh juga di situ di Tiongkok itu disebutnya Menhuan. Jadi Menhuan Kufiyat, Menhuan atau Kufiyat Menhuan, atau Menhuan Kufiyat, Menhuan Jahiriyah, Menhuan Kumrowiyah, Menhuan Qadariyah. Ya dalam abad ke-20 akhir itu sudah ada yang masuk namanya Tijaniyah, tapi sedikit sekali, minority gitu kan di sana gitu kan. Nah kemudian dari madhab itu kelompok Muslim dari madhab ya, ada madhab Syiah juga gitu. Madhab Syiah itu sedikit, ya memang sudah ada pada abad ke-12 itu sudah ada orang-orang Syiah. Abad 11-12 itu yaitu dari Persia, terutama oleh Omar Ibnu Jalal di daerah selatan ya, di daerah selatan, terutama di daerah selatan Cina atau Guangzhou. Tapi kan kalah oleh madhab Hanafi gitu, madhab Hanafiyat. Ada juga madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu adalah madhab yang melalui jalur laut. Saya kan telah memberikan pada wawancara sebelumnya ada teori masuk Islam, 2 teori masuk Islam di daratan Tiongkok, 1 teori laut, 2 teori darat. Nah, teori darat itu melalui jalur sutra itu madhab Hanafi. Kenapa? Karena datang dari kebanyakan melalui Asia Tengah. Asia Tengah datang ke Irak, dekat ke Irak, dekat ke Iran. Nah, gitu kan. Terutama dekat ke Irak. Sementara kalau lewat laut itu kan datang dari Madinah. Kemudian ada madhab Syafi'i dan kemudian juga dari
India gitu kan, lewat India itu madhab Syafi'i, tapi sedikit sekali gitu. Syiah ada, terutama Syiah pada daerah-daerah di Cina Selatan, di Guangzhou dan di Hong Kong. Kita tahu kan Hong Kong kan dulunya ketika perang Boxer 1 kan kalah tuh. Dinasti Qing diserahkan ke Hong Kong ke British. Nah, British atau Inggris membawa Muslim India dan Pakistan itu banyak bermadhab Syiah Ismailiyah, bukan Syiah Isna Asar, Syiah Ismailiyah. Kemudian kan Tiongkok juga pada abad ke-20 terutama setelah membuka diri ya, setelah peristiwa Kaifing ya oleh Deng Xiaoping, yaitu reformasi, dia kan membuka hubungan dengan negara-negara Islam, terutama dengan Iran termasuk Arab Saudi gitu kan, Mesir ya, karena banyak diuntungkan dengan Tiongkok ini. Kuwait lain sebagai negara-negara Islam itu banyak diuntungkan secara ekonomi, perdagangan gitu kan. Banyak untung negara-negara Islam itu dengan Tiongkok, karena hubungan dengan Tiongkok itu negara Islam untung juga dalam perdagangan gitu, aspek perdagangan. Nah, itu banyak kan dubes yang datang, diantaranya Iran. Yang kedua, banyak juga pelajar Muslim yang Syiah baik dari Iran maupun dari India itu yang melakukan studi di Tiongkok gitu kan. Nah, kemudian saya sebut tadi kan madhab teologi ya, termasuk juga madhab fikih dan madhab tasawuf ya, itu tarekat ada 4 yang paling dominan di situ. Bahkan secara berabad-abad, sejak abad ke-17 kaum Torikoh antara tokoh Torikoh Jahiriyah dengan Kufiat itu suka terjadi konflik karena mendukung pada satu dinasti gitu kan. Ketika misalnya ketika ketika Menhuan atau Toriko Jahiriyah mendukung pemberontakan terhadap dinasti Yuan, dinasti Mongol yang nantinya mendirikan dinasti ini, Menhuan Kufiat justru mendukung Mongolia gitu kan, kebalikan itu ya, dinasti Yuan gitu. Begitu juga pada zaman dinasti Qing. Dinasti Qing itu didukung oleh Menhuan Kufiat, dan yang menentang paling banyak dari suku Hui itu adalah kelompok Menhuan atau Toriko Jahiriyah gitu. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya itu kan disebut Gadium ya, atau Katium ya, Katium madhab Islam. Nah, kemudian juga ada tadi madhab Syiah sudah saya sebutkan, ada kelompok ini sebut Katium itu adalah kelompok Hanafi awal gitu. Kemudian ada kelompok Menhuan, sudah tatanan sudah jelaskan ya, tadi ada berapa? Ada 4 gitu kan. Kemudian ya Kufiat, Jahiriyah, ya Kufiat itu kan dari Asia Tengah, dari Syekh Al-Kasani sebenarnya ya. Itu punya anak keturunannya ya, tapi pecah juga menjadi Jahiri dan Jahiri dan Kufiat. Itu aneh gitu di Tiongkok itu. Kemudian selanjutnya ada juga madhab atau kelompok Islami Hewani atau Al-Ikhwan. Kelompok Al-Ikhwan ini bukan kelompok Mesir, bukan Al-Ikhwan Muslim, bukan kelompok Al-Ikhwan Muslim Mesir, bukan. Cuma mereka mendirikan kelompok namanya Persaudaraan Muslim. Itu didirikan oleh siapa? Oleh Ma Wanfu itu pada abad tepatnya begini, abad ke-19 20 itu 1849 dia lahir dan 1934 dia meninggal dunia, dan dia mendukung Republik Tiongkok. Dia tuh bapak keturunannya, kakek buyutnya dia penganut Toriko Kufiat. Nah, Kufiat dia juga, tapi dia sangat tertarik dengan gerakan kemajuan yang oleh Jahiriyah menentang dinasti Qing gitu kan. Dan Qing karena dianggap banyak korupsi, kemudian juga kan dinasti Qing dianggap bukan orang-orang Han, bukan orang Tiongkok asli, dianggapnya bangsa Mansuria.
bangsa Manchu gitu kan. Nah sementara Hui kan dari Han gitu. Nah itu si apa namanya si Syekh Ma Wanfu ini tertarik itu. Dia belajar di Mekah, di Yaman, dia mengambil sanad juga dari Toriko, tapi juga dia sangat terpengaruh oleh pikiran Wahabi. Tapi pulangnya ke Tiongkok dia tidak mendirikan Wahabi. Diadopsi sehingga tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh kaum Hanafiyat awal atau Qatium itu juga diadopsi. Lebih ke cenderung berpikiran modern, di mana lebih kepada amal usaha dan mendukung terhadap berdirinya Republik Tiongkok. Nah, kelompok Yohani ini adalah mendukung gerakan Revolusi Xinhai yang nanti melahirkan bersama Kuomintangnya melahirkan Republik Tiongkok. Yohani dan sampai hari ini ada di Tiongkok ini ya. Ya, itu diantaranya di Kansu ya. Ini kebanyakan di Kansu, kemudian di ditulisnya Gansu, tapi Kansu itu sebetulnya dibacanya Kansu. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok Salafi. Salafi itu ya orang yang pecahan dari Yohani itu. Nah, intinya dari kelompok Ikhwani atau yang saya sebut tadi dalam bahasa Tiongkok itu apa? Ihwani. Ya Al-Ikhwan itu ya, Ihwani itu atau Al-Ikhwan itu pecahan, dia sangat terkagum-kagum oleh Wahabi, Neo-Sufis, Neo-Salafi. Dia menyebut kelompoknya Salapeng ya. Itu didirikan oleh Mak Tapou. Mak Tapou itu ya dulunya anggota Ihwani Ma Wungfu gitu kan. Nah itu juga, tapi ini dianggap radikal dan tidak terlalu muncul. Pemerintahan rakyat Tiongkok juga, rakyat Tiongkok agak kurang begitu, ya kurang begitu simpati terhadap kelompok ini. Tetapi mereka hidup kan, dijamin ya, tapi tidak besar juga dan sangat ditentang oleh kelompok Qatium tadi. Qatium itu kan kelompok Muslim yang kayak di Nusantara lah, Islam yang mengadopsi tradisi Konfusianisme, Hanafiyat dimasukkan gitu, kemudian jadi tidak babat tradisi yang ada. Qatium itu kan seperti Islam Nusantara, Islam di Indonesia lah ya. Madhab Syafi'i gitu kan yang diklaim oleh NU gitu kan. Kan tidak semua orang Syafi'i NU gitu kan. Ya, itu kan ada Verti, ada Nadul Waton. Nah, Islam Qatium itu. Jadi Islamnya Islam budaya gitu kan. Ada muludan, ada torekatan, ada apa namanya? Ada tradisi-tradisi yang lainnya. Nah, Yohani karena ini mayoritas Muslim itu Qatium, dia mencoba mengadopsi kan, mengkonvergensi. Tetapi kalau Salafain, maka dia menganggap bahwa Yohani sudah tidak benar itu, sudah tidak Islam dan tidak Quran Sunnah. Maka siapa namanya tadi si bernama siapa Matepau itu mendirikanlah Salafain, dan dia sangat menentang terhadap Sufi Jahiliyah. Jadi memang kaum Neo Salafiyah itu menentang Torekat di mana-mana, termasuk Indonesia kan menentang kaum Torekat, termasuk tarekat Sufi Jahiliyah yang begitu kuat di Tiongkok pada masa itu ya, yang mendukung Kuomintang. Sufi Jahiliyah mendukung Kuomintang loh. Pao Kongsi itu ada jenderal Tiongkok, Republik Tiongkok, dan ketika dia kalah perang dengan Mao Zedong, dia pindah ke Taiwan, itu jenderal Muslim. Pao Kongsi itu ya, dan itu ada penganut Sufi Jahiliyah, tarekat Jahiliyah. Nah, kemudian yang kelima adalah Muslim Sitaotang. Muslim Sitaotang itu menarik. Muslim Sitaotang itu adalah Muslim yang beradaptasi tapi modern juga. Satu pihak dia mengamalkan tasawuf tapi dia tidak mengajarkan Sufi Jahiliyah. Itu kan banyaknya yang dominan adalah Sufi Menhuan Jahiliyah atau tarekat Jahiliyah yang keras itu ya, dari Naqsabandi. Tetapi juga dia mengadopsi pikiran-pikiran Konfusianisme.
Konfusianisme untuk bisa maju ke depannya pada aspek sosial budaya. Tapi pikiran Islamnya Islam ajaran Islam bener murni gitu, jadi sama Tuhan Allah gitu, bukan berarti musyrik, tidak. Nah kemudian juga dia mampu beradaptasi ketika Republik Rakyat Tiongkok berkuasa, misalnya pada zaman revolusi budaya oleh Mao Zedong, dia bisa beradaptasi. Dan mereka lebih bergerak pada bidang pendidikan dan ekonomi, sehingga dia memiliki kawasan yang ya puluhan hektar. Nah ketika revolusi budaya, revolusi kelas, ya lanjutan Mao Zedong melanjutkan revolusi kelas, dia menyerahkan itu tanah itu sebagai kepada negara untuk dikelola menjadi sebuah ekonomi sosialis ya. Dan dia hanya sebagai Xiaotang ini sebagai pelaksana ya, salah satunya dia pelaksana pada keputusan pemikiran daripada revolusi budaya. Tetapi pada setelah 1975 oleh Xi Jinping direhabilitasi, diserahkan lagi. Pada zaman revolusi budaya juga dia tetap memiliki keberuntungan karena dia sebagai yang menjalankan ekonomi sosialis gaya Mao Zedong, yaitu yang terbatas, perdagangan terbatas antara provinsi-provinsi. Dia memberikan barang-barang dagangan, dia ke Tibet, dia ke Yunan, ya itu kan di situ kan ada barang bukan ekspor di daerah di Tiongkok sendiri kan pedagang sosialisme antar sosialisme. Paling juga dia ke Rusia, tetapi diberi wewenang oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk mendistribusikan barang-barang dagangan dari timur, dari Tiongkok Barat ke daerah, misalnya ke Tibet, ke Yunan. Di situ kan sudah ada kawan-kawannya, sudah Muslim Hui itu. Nah, Muslim Hui di Tibet juga kan termasuk diuntungkan oleh Xiaotang ini. Nah, ketika direhabilitasi oleh Deng Xiaoping, itu diserahkan lagi dan ikut pasar bebas. Dan sekarang ini di antara Muslim yang terorganisir dan maju secara ekonomi ya Xiaotang. Bangunannya juga ya bagus sekali. Saya coba lihat di sini, saya coba ini di mana tuh gedung Xiaotang di Lancong 2017. Ini sangat modern sekali karena ya mengikuti pikiran ekonominya. Ya pendirinya Makisi itu kan penganut tarekat jahiliyah. Jadi di Xiaotang itu tradisi haulan ya. Haulan mendoakan guru-gurunya Makisi sampai Makisi ya, syekhnya itu biasa haulan gitu kan. Tradisi sendiri kita, tetapi dia bergerak di bidang ekonomi melebihi Muslim yang lainnya yang mulia. Dan pendidikan juga modern, banyak yang kuliah dari dokter dari Harvard ya, dari Oxford ya, mereka itu Muslim di Xiaotang. Yang tadi kan sudah menjelaskan kelompok selanjutnya adalah kelompok Muslim Syiah, sudah saya jelaskan ya tadi ya. Kelompok Muslim Syiah terutama pada zaman sekarang itu pembukaan diplomatik ya, diplomatik dan dagang oleh Republik Tiongkok. Itu ya, apalagi? Mungkin yang terakhir, apakah ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi Muslim di Tiongkok? Bagi Muslim Hui tidak ada masalah. Sejak awal juga Republik Rakyat Tiongkok itu sangat welcome. Pernah terjadi pada masa revolusi kebudayaan itu kan bukan hanya Muslim, Buddha, Konghucu di mana habis kan oleh pasukan geng 4 yaitu Mao Zedong dan kawan saya, apalagi ada disebut geng 4. Itu ada peristiwa di Yunan kan, di mana kelompok tentara merah untuk mau menutup masjid di distrik Xiantang. Itu di provinsi Yunan. Xiantang itu hampir 100% itu Muslim.
Sekarang ini 7 juta penganutnya Muslim Hui di Siantang. Nah, di Siantang ini pada peristiwa itu pernah terjadi gitu kan. Penutupan protes sehingga marah kan sampai ke Vicing gitu kan, karena memang di dalam konstitusi Republik Rakyat Tiongkok sejak zaman komunis juga sudah ada jaminan menjamin hak kebebasan melaksanakan agama. Agak unik kan, Republik Rakyat Tiongkok komunis tapi di situ konstitusinya ada. Iya, itu harus pahami, makanya harus dipahami gitu ya, dibaca kamu sebagai seorang mahasiswa itu jangan latah gitu. Di Tiongkok itu ada jaminan agama itu bisa bebas hidup pada zaman meskipun terjadi revolusi budaya gitu, tetapi terjadi revolusi budaya oleh Mao Zedong ini ingin babada habis, melanjutkan revolusi kelas. Jadi kelasnya harus jadi kelas satu komunis. Nah, tapi kan ditentang. Nah, penentangan itulah melahirkan pemberontakan ya. Itu 1.000 orang meninggal dunia. 1.000 orang meninggal dunia, Muslim dibabad habis. Dengan cara apa? Dengan cara dibombardir dari atas, dari pesawat ya. Sebenarnya Muslim Tiongkok itu kalau tidak ada pemberontakan pembabadan habis ya mungkin ratusan sekarang ini. Kan sebelumnya ada penolakan Tukan itu juga memberontak terhadap Qing, itu hampir-hampir menjadi sebuah negara Islam. Bahkan di daerah Yunan itu 10 tahun sampai 11 tahun Kesultanan Islam. Ketika Qing tidak mampu lagi menghadapi perang Boxer dan berhasil menjatuhkan itu ya ketika dia didukung oleh Prancis, oleh pasukan artilerinya dan kavalerinya ya berhasil. Raja Sultan Sulaiman ya meninggal dunia kan, itu namanya Raja Sulaiman gitu. Muslim, jadi menarik kan, itu harus dibuka nih ini Tiongkok itu di kawasan itu, di Islam itu jangan Islam Cipadung saja gitu, Islam Sunda saja gitu. Islam itu banyak gitu ya, itu ya harus pahami itu. Nah kemudian jadi bagi Muslim Hui nggak ada masalah sekarang, ekonominya terus berjalan, ibadah bebas, apalagi setelah Kaiping oleh Sing Taufik, ya mereka sangat maju ekonominya. Jadi ya memang kalau di negara Indonesia ada masalah sedikit ada. Tapi kalau dibandingkan dengan Muslim minoritas yang lainnya, misalnya saya membandingkan dengan Muslim minoritas di India ya lebih nyamanan Muslim minoritas di Tiongkok gitu. Mereka kan asli Hui, di Siantang itu mereka bebas. Coba Anda kalau main ke Siantang itu daerah itu 7 juta orang itu di situ, kalau hari tarawehan nggak akan merasakan bahwa di Siantang itu bukan akan merasakan seolah-olah bukan di sebuah negara komunis tapi negara Muslim seperti di Indonesia. Tarawih bersama-sama gitu, dan paling ramah itu Muslim Hui itu kepada Indonesia. Terutama ke orang-orang Yunan itu sangat ramah terhadap Muslim Indonesia. Sama di Taiwan juga. Jadi Muslim Indonesia kalau kesana itu sangat dihormati. Ya, jadi karena nggak tahu mungkin sama-sama kecil nggak tahu juga gitu. Itu di Siantang. Nah, masalah selanjutnya juga adalah sering ada untuk wilayah tertentu misalnya Tibet itu konflik. Bukannya konflik antara Muslim. Kalau Tibet itu konfliknya dengan pemerintah itu, dengan pemerintah Tiongkok itu karena persoalan otonomi, karena Tibet bangsa Muslim Tibet yang Aceh itu merasa diri orang Tibet, jadi mendukung Dalai Lama gitu kan. Nah, sementara Muslim Hui itu mendukung Tiongkok. Nah, terjadi konflik gitu. Muslim Hui di Tibet mendukung Republik Rakyat Tiongkok karena dia sebagai tanah airnya dan bangsa Han gitu, bangsa Hui yang berubah jadi bangsa Hui. Itu ada terjadi horizontal. Seperti kan terjadi Tibet kan, pernah terjadi kan di Tibet penyerangan terhadap Muslim Hui kan. Di Lhasa itu kan mesti dibakar oleh siapa? Ya oleh kelompok Buddhis kan, dan juga ada kelompok-kelompok yang Muslim yang mendukung Tibet, sehingga orang-orang Hui di Tibet itu tidak bisa memakai kopiah putih atau kerudung ya. Kalau wanitanya Hui di Tibet itu ya pakai jepit gitu rambutnya, padahal dia Muslim. Karena kasus kemarin nih. Tapi sekarang mungkin ada perubahan karena memang intensitas pemerintah Tiongkok juga untuk meredam konflik horizontal. Kemudian permasalahan selanjutnya juga ya di musim Xinjiang.
Musim Xinjiang itu konflik terus menerus, dan memahami memahami musim Xinjiang tidak hanya dari satu kasus. Karena itu diletakkan pada proses sejarah yang panjang. Ya tadi sebutnya Uighur kan itu karena memang musim Xinjiang itu ya satu pihak miskin ya, kalau terus memberontak, terutama musim Uighur memberontak. Yang kedua juga karena kebijakan Xing Jinping hari ini ya, Xing Jinping dengan kaipingnya perlu ada investasi orang luar masuk di situ. Itu kan mengeksploitasi bumi Xinjiang itu. Di situ ada nikel, ada uranium, ada minyak bumi gitu kan. Itu mendatangkan, karena di situ adalah mayoritas muslim, otonomi muslim ya. Itu otonomi loh. Otonomi Islam di situ. Jadi daerah otonomi itu karena di situ muslim, maka didatangkanlah Muslim Hui. Itu terjadi konflik juga antara Uighur dengan Muslim Hui. Ya gitu kan, di Xinjiang itu. Di Xinjiang itu karena Muslim Hui adalah sebagai pendukung Muslim Hui yang didatangkan dari Tiongkok. Dan sebelum Republik Rakyat Tiongkok maupun rakyat Cina kan sudah datang bangsa Qing, zaman dinasti Qing. Bahkan pada zaman dinasti Qing Muslim Hui dominan sekali. Bahkan kerjasama dengan penguasa-penguasa lokal, misalnya dengan kelompok Hoja Sufi kan, Muslim Hui bekerja sama dan melakukan pemberontakan dengan Tukan kepada disebut pemberontakan Tukan itu kepada siapa? Kepada dinasti Qing gitu kan. Kemudian juga Muslim Hui juga pada masa Turkistan Timur didirikannya oleh Bek ya, seorang Bek itu pimpinan suku ya, Yusuf Bek namanya. Itu juga Hui tidak mendukung berdirinya Turkistan Timur, Republik Turkistan Timur yang hanya usia 1 tahun. Karena itu Turkistan Timur didirikan oleh Uighur itu didukung oleh Soviet, menjadi boneka Soviet. Ya, karena punya kepentingan kan dia untuk memberikan pengaruh di kawasan Asia Tengah, sehingga bentrok kan antara Soviet dengan Cina, dengan Tiongkok itu terjadi Sino-Soviet, pernah terjadi kan perang itu. Iya kan, pernah terjadi dengan pasukan semutnya ke utara kan, akhirnya terjadi perdamaian. Didirikan lagi Turkistan Timur kedua, itu juga tidak didukung oleh Turkistan Timur. Republik Islam Turkistan Timur juga tidak didukung oleh negara Islam, bahkan Turki tidak mendukung. Ottoman Turki, India tidak mendukung, British tidak mendukung, bahkan British tidak mendukung. Nah, jadi kalah juga popularitas dari situ. Nah kemudian akhir-akhir ini kan menjadi referensi itu pada abad ke-20 akhir-akhir ini sampai abad 21 sekarang ini menjadi referensi bagi kaum gerakan Uighur ingin berikan Turkistan, Republik Turkistan Timur, dan dia menganggap bahwa yang berhak atas sebagai suku asli di Xinjiang itu Uighur. Itulah ditentang oleh oleh Tiongkok tidak juga, karena memang Uighur kan abad ke-8 sebenarnya orang Tiongkok sudah sebelum Masehi gitu kan. Bahkan lebih duluan kelompok Mongolia yang dari atas utara yang mendirikan ke kanan Kokhanet gitu kan. Uighur kesininya. Ini memang masalah gitu, tapi secara fakta memang dominan suku Uighur 11 juta gitu kan. Sisanya Kajak dan suku Uzbek, dan sisa juga Hui. Jadi kedua di Xinjiang itu Hui. Ya, jadi konflik horizontal gitu. Uighur itu masalah Muslim Uighur, masalah kemiskinan, konflik horizontal. Kemudian juga masalah diskriminasi. Kenapa? Karena bukan isu-isu lagi. ETM atau gerakan Turkistan Timur itu dianggap oleh Amerika itu sebagai dunia Barat sebagai kelompok teroris. Karena dia didukung oleh ISIS gitu kan, oleh kelompok-kelompok radikal di Turkistan, di Uzbek, kemudian juga dari Turki sendiri. Dan menurut penelitian intelijen Amerika dan Tiongkok, kemungkinan besar abad 20 akhir 21 itu beroperasi di Asia Tenggara. Mereka ini jadi masalah juga. Jadi Muslim itu sering disudutkan karena ada peristiwa kelompok kecil yang senantiasa melakukan radikalisasi dengan terorisme, membunuh, dan membom itu.
Kemudian juga di Xinjiang itu masalah kan kemiskinan dan tidak terima terhadap pendidikan yang dilakukan oleh Tiongkok yang dianggap memberikan ya oleh pemerintah Tiongkok itu sebagai memberikan skill kan agar dia bisa bekerja, tetapi kan oleh kelompok Uyghur dianggap sebagai indoktrinisasi terhadap ideologi komunis. Nah, jadi munculnya ke permukaan itu sekarang ini Uyghur itu kan hanya muncul karena Facebooknya videonya seorang atlet kan, dan di blow up oleh kelompok oleh Barat kan, karena memang sedang persaingan ekonomi Barat dengan Tiongkok kan, Tiongkok maju, Amerika itu kan mulai itu Muslim kan, akhirnya mana sih negara-negara yang bisa mendukung itu? Indonesia kan orangnya sangat kuat Islamnya dan sangat simpati terhadap kelompok yang lain. Tetapi kan pemerintah Indonesia silent. Kenapa? Karena satu pihak dia itu paham itu Muslim Uyghur itu masalah yang paling utama bukan soal karena hubungan kedekatan Indonesia hari-hari ini, pemerintah Indonesia dekat dengan Tiongkok yang saya tulis di sini ya, dalam buku saya ini. Tapi juga karena persoalan bahwa menganggap pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa masalah Uyghur itu masalah internal gitu kan, Xinjiang itu. Jadi serba dilematis nih pemerintahan kita ini sekarang ini. Satu pihak juga itu adalah mayoritas Muslim yang harus kita bela ya, karena dianggap sebagai ada kebijakan yang dianggap merugikan Muslim Uyghur. Ya kenapa Muslim Uyghur pemerintah Tiongkok atau pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berbeda kebijakan terhadap Muslim Uyghur? Karena Muslim Uyghur tidak pernah melakukan pemberontakan, karena dia adalah merasa rumahnya sendiri, sementara Uyghur merasa Xinjiang itu milik kami. Di situ perbedaan. Nah itu yang harus dipahami gitu kan. Ya, jadi memang Muslim Tiongkok itu kompleks masalahnya, menarik. Tidak satu inilah, tidak cukup wawancara seperti ini. Makanya nanti kalau sudah terbit buku saya baca itu. Ya, tentang Islam minoritas di Asia Tenggara dan Asia Timur, edisi ke-1. Nanti edisi kedua Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Edisi ketiga adalah Eropa dan Amerika. Edisi keempat adalah Pasifik, khusus Pasifik. Ya, udah ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Asep Ahmad Hidayat yang telah memberikan banyak sekali ilmu, apalagi ini terkhusus mengenai perkembangan Islam di Tiongkok. Semoga ini semakin sebagai dakwah untuk teman-teman, nanti kita tayangin di YouTube dan teman-teman makin bersemangat untuk mencari tahu dan mencari ilmu. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.